Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. YKK didirikan sejak 1 November 2006 yang lalu, terbentuk berdasarkan pengalaman pendiri sebagai orang tua penderita yang anak-anaknya menderita kanker. Didirikan oleh 3 ibu, yang 2 diantaranya adalah orang tua penderita, Ibu Ira Sulistyo dan saya sendiri, dan didukung juga oleh Ibu Ica Mardi Santosa yang anaknya sehat, namun beliau sangat peduli kepada anak-anak yang menderita kanker, karena kanker pada anak dapat disembuhkan jika dideteksi lebih awal dan segera diobati sebaik-baiknya dan dirawat dengan benar dan tuntas. Kanker pada anak itu sulit kita kalau ingin mengetahui penyebabnya. Sampai sekarang itu belum jelas betul, tetapi ada beberapa fakta menunjukkan bahwa akibat interaksi dari berbagai macam faktor, baik dari dalam maupun dari luar si pasien tersebut. Ketika mengetahui Timothy divonis dia menderita kanker, kami sebagai orang tua ya merasa sedih, gimana ya caranya untuk mengobati dia. Pada saat itu dokter merujuk dia berobat ke rumah sakit RSCM. Awalnya tinggal dengan keluarga di Bekasi kurang lebih sebulan. Terus bapaknya Timothy nonton di Kick Andy. Jadi melalui Kick Andy itu kita mengajak Timothy datang ke rumah kita, mendaftar di sini. Setelah diketahui kalau Rocky kanker, kita dibawa ya ke rumah sakit daerah dulu, dari daerah. Akhirnya kami dirujuk ke rumah sakit Jakarta. Pada waktu itu kebetulan kita tahu dari teman, karena jauhnya sampai harus 2 kali naik kendaraan, akhirnya kita putuskan untuk ke Yayasan YKK. Sesuai dengan visi YKK bahwa setiap anak Indonesia bila terkena kanker berhak memperoleh pengobatan dan perawatan yang sebaik-baiknya. Oleh karenanya kami menyediakan rumah kita, rumah sementara bagi pasien dan pendampingnya selama mereka berobat jalan atau rawat inap. Lalu ada sekolahku, pendidikan gratis yang diadakan di beberapa rumah sakit dan di rumah kita. Supaya apa? Supaya anak-anak tetap semangat dan mempunyai pengharapan untuk bisa tetap belajar selama mereka berobat. Saya appreciate banget karena mereka masih mau belajar dalam keadaan sakit, dalam keadaan dirawat. Mereka masih ingat belajar, mereka masih punya cita-cita. Awal mulanya saya ditawari karena saya dari homeschooling Kaseto, kemudian ditawari. Saya tertarik karena di sini sekolahnya berbeda dengan sekolah pada umumnya. Karena kebanyakan mereka ketinggalan pelajarannya, kemudian banyak juga yang harus terputus sekolahnya. Dan untuk orang-orang yang mau ikut bergabung juga kan masih jarang. Jadi ya banyak banget yang membuat saya tetap bertahan di sini karena mereka juga. YKK fasilitasi dengan menyediakan makanan, minuman, sarana tempat tidur, bahkan anak-anak kami sediakan sarana bermain.
Ros mendukung YKK dengan memberikan sumbangan berupa perlengkapan rumah untuk rumah kita. Lengkap ya, mulai dari tempat tidur, kemudian peralatan di dapur, di ruang tamu, termasuk juga mainan untuk anak-anak. Karena kami sejalan dengan visi YKK bahwa setiap anak yang menderita kanker memiliki hak untuk mendapatkan pengobatan yang tepat, kemudian mendapatkan hak untuk tetap belajar dan bermain. Karena kami ingin mereka bisa menikmati masa kanak-kanak mereka dengan baik, walaupun mereka dalam kondisi berobat karena sakit seberat kanker. Karena kami percaya bahwa penyakit bukan saja dapat diobati dengan obat minum atau suntik, tapi hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab. Kalau kita mengobati saja secara jasmaninya dan kita tidak mengobati secara psikologis, itu rasanya kurang sempurna, ya. Nah, ini bantuan dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia itu sangat besar dalam hal juga memberikan tidak hanya support secara material tapi juga secara psikologis. Pertama kali ke sini dia udah merasa senang. Padahal waktu itu dia sangat drop ya, sangat drop. Terus di sini ada semangat dengan tutor-tutor yang ada, dan dia anehnya bisa melukis gitu. Yang jelas, padahal sebelumnya biasa aja. Tadinya dia masuk ke sini dalam keadaan lemah. Begitu dia di sini merasa senang ya, karena di sini dia bisa belajar, bisa bermain. Dan mungkin karena dia merasa ya teman-teman di sini sama-sama sakit seperti dia. YKK juga mengunjungi pasien-pasien kanker anak yang saat ini masih di sekitar Jabodetabek untuk menindaklanjuti program pengobatan anak-anak mereka yang kadang terhenti. Karena apa? Karena banyak persoalan sehubungan dengan keadaan sosial ekonomi mereka. Dan kami membantu memberikan semangat agar mereka mau meneruskan pengobatan anak-anak mereka untuk mencapai kesembuhan. YKK juga memfasilitasi adanya pelatihan keperawatan onkologi anak tingkat nasional yang diadakan setiap tahun, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas perawat dalam merawat anak-anak penderita kanker di Indonesia. Program YKK lainnya yaitu menyebarluaskan informasi mengenai deteksi dini kanker pada anak lewat program sosialisasi edukasi, di mana YKK bersedia diundang gratis dan kami dapat hadir di komunitas apapun. YKK juga memfasilitasi transportasi atas dukungan Taksi Ekspres dan juga Alfamart. Sampai sejauh ini kita udah bekerja sama dimanapun taksi kita berada, dan pada saat diperlukan mereka akan datang menjemput anak-anak itu di rumah singgah, kemudian mengantarkan ke rumah sakit, dan setelah itu pada saat anak-anak kembali dari rumah sakit pulang ke rumah singgah, mereka juga diantar pakai taksi ekspres. Taksi ekspres khususnya terpanggil untuk membantu mereka. Bantuan Alfamart kita berikan dalam bentuk kendaraan operasional. Memang pada saat awal pihak YKK mengalami kesulitan untuk transportasi anak-anak dari rumah singgah YKK ke rumah sakit, dan kendala ini kita coba penuhi dengan memberikan bantuan berupa kendaraan operasional. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jadi pertama kali ketika mendengar cerita tentang YKK, hati saya tersentuh, dan kemudian saya sampaikan kepada teman-teman Kikendi, dan kami sepakat ini sebuah cerita yang menarik, menyentuh hati dan sangat menginspirasi, karena banyak orang merasa perjuangan yang dilakukan oleh para pengurus YKK
adalah perjuangan yang bisa membuka mata banyak orang. Dengan tayangan itu kemudian banyak respon. Nah, ketika saya sampaikan ini ke teman-teman, misalnya Alfamart dan kemudian taksi ekspres, mereka segera merespon. Jadi saya berharap dengan gerakan yang bersama-sama ini semakin banyak anak-anak penderita kanker dari keluarga tidak mampu yang bisa kita selamatkan. The impression of this Yayasan is the people who working there have experienced which illness or disease is this. And she working there in a normality that's unbelievable. Children are our next generation. Children are the foundation for our future. And the second is also, children are innocent. And children also cannot help himself. They need somebody who help. My hope, doesn't matter how successful we are, never ever forget from where this organization is coming. And to keep this family feeling in this house. Terima kasih buat rumah kita, udah punya tempat, rumah di sini, biar aku tenang, banyak teman, apa sih, jalan-jalan, terus belajar nulis, baca ABCD. Nyanyi teman-temannya apa ya? Donyana, Lakufa, Ayo, Kita. Terus siapa lagi ya? Sonia, sama semua yang lain. Si itu yang paling kecil. Yalah. Oleh karenanya kami dari pengurus mengajak kita semua untuk bersama-sama ikut mendukung dan ikut peduli dengan program-program YKK, baik dukungan moral maupun material. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? The days to go. It's just ain't living, and I just hope you know.